Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Guess Who I Am. Drama ini menceritakan tentang kisah dua pasangan kekasih yang saling menutupi identitas masing-masing. Song Yao merupakan seorang gadis yang memiliki paras cantik dan ia memanfaatkannya untuk menghukum para pria hidung belang dengan memberi mereka pelajaran. Suatu hari, ia memilih target baru yakni Ji Chengchuan. Ji Chengchuan merupakan seorang pewaris grup Chen Tian, sementara di sisi lain ada seorang pemuda yang juga penipu ulung bernama Qin Hao. Suatu hari, Qin Hao menyamar menjadi pewaris grup Chen Tian, padahal aslinya dia berasal dari keluarga biasa, bukan dari konglomerat. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman terhadap keduanya. Song Yao mengira bahwa Qin Hao merupakan putra konglomerat dari grup Chen Tian. Keduanya pun mulai menjalin hubungan yang penuh dengan kebohongan dan saling menutupi identitas satu sama lain. Nah, dalam episode ini, Song Yao mencari sebuah ruangan tempat kontraknya dengan Qin Hao berada. Ketika Song Yao menemukan ruangan tersebut, pintunya terkunci dengan kombinasi sandi angka. Song Yao menaburkan bedak di atas angka-angka sehingga dia dapat melihat sandi untuk membuka pintu tersebut. Namun ketika akan membukanya, Qin Hao membuka pintu tersebut terlebih dahulu, dan karena curiga dengan gelagat Song Yao, Qin Hao akhirnya berinisiatif untuk mengubah sandi pintunya. Mengetahui hal tersebut, Song Yao sangat kesal sehingga keesokan harinya ketika Qin Hao berangkat kerja, Song Yao mengundang teknisi untuk membobol sandi pintu ruangan tersebut. Teknisi tersebut merasa sudah memiliki peralatan yang sangat memadai dan canggih, namun realitanya sistem yang dipasang oleh Qin Hao lebih canggih dari perkiraannya. Sandi yang akan dia retas tersambung ke HP Qin Hao dan otomatis alarm pada HP Qin Hao pun berbunyi. Qin Hao pun langsung putar balik menuju ke rumahnya, dan sesampainya di rumah ada asap dari arah ruangan bawah tanah milik Qin Hao. Ternyata kabel dari teknisi tadi masih ada yang tersisa dan membakar keset yang ada di sana, sehingga api dari keset tersebut menimbulkan kepulan asap. Qin Hao langsung berlari menuju ruangan bawah tanah tersebut dan disusul oleh Song Yao. Qin Hao langsung mengambil alat pemadam kebakaran di laci bawah dan memadamkan api. Namun tiba-tiba Qin Hao merasa kesulitan bernafas, dan ternyata Qin Hao ini terkena serangan panik dan trauma terhadap api. Jadi pas kecil Qin Hao ini tinggal berdua dengan ibunya, dan dia memiliki teman yang bernama Ji Chengchuan. Sempat terjadi perselisihan antara ibu Qin Hao dengan ayahnya yang merupakan pemilik grup Chen Tian, dan saat dia sedang bermain petak umpet terjadi sebuah kebakaran hebat yang menewaskan ibu dengan sahabatnya tersebut. Dari kejadian inilah Qin Hao sangat trauma ketika melihat api, dan pasca kejadian tersebut beberapa ingatan Qin Hao hilang karena shock yang menimpanya. Sambil terus berusaha mengambil nafas, Qin Hao mengingat beberapa potongan-potongan tentang kejadian yang menimpanya di masa lalu. Song Yao yang belum mengetahui tentang trauma Qin Hao sedikit kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Song Yao menyusul Qin Hao, namun Qin Hao langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Karena merasa ada yang tidak beres, Song Yao langsung memanggil Qin Hao dari luar kamarnya, namun tidak ada respon apapun dari Qin Hao. Di sisi lain, Qin Hao yang sudah mulai memiliki perasaan tulus kepada Song Yao rela mengorbankan nyawa dan melawan traumanya demi menyelamatkan Song Yao dan ibunya yang terjebak kebakaran di rumah sakit. Dari kebakaran tersebut, Qin Hao terkena ledakan dan membuatnya terkapar di lantai. Dengan samar-samar, Qin Hao melihat orang berlari ke arahnya, namun ingatan lain membuatnya melihat kembali kejadian masa lalu yang menewaskan ibu dan sahabatnya tersebut. Dari ingatan tersebut, dia melihat bahwa dirinya adalah Ji Chengchuan dan yang meninggal adalah temannya Qin Hao. Karena trauma yang dialaminya, dia menganggap seolah-olah dirinya adalah Qin Hao dan temannya Ji Chengchuan telah meninggal. Namun selama ini Qin Hao menyamar menjadi Ji Chengchuan untuk membalaskan dendam atas kematian ibu dan sahabatnya. Tapi ternyata Qin Hao ini memang Ji Chengchuan yang asli, dan otomatis dia juga merupakan pewaris resmi dari grup Chen Tian. Dari kejadian di rumah sakit tersebut, akhirnya Qin Hao ini mengetahui tentang jati dirinya yang sebenarnya, dan karena shock psikologis yang menimpanya pas dia masih kecil dulu, dokter memang menyarankan agar jangan dulu mengungkit hal tersebut dan membiarkan Ji Chengchuan ini mengingat identitas aslinya dengan sendirinya. Namun kejadian pada saat ini semakin runyam karena beberapa oknum yang kontra terhadap Qin Hao dan mengetahui kalau ternyata Qin Hao ini menyamar mulai beraksi dan ingin
ingin mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Padahal memang realitanya Qin Hao ini adalah Ji Chengquan, tapi beberapa orang sudah mengumpulkan bukti bahwa Ji Chengquan saat ini adalah Qin Hao yang menyamar. Dan beberapa kejadian yang menimpa Qin Hao sejak dia kecil ini dalangnya adalah orang yang sama. Awalnya Qin Hao mencurigai ayahnya sendiri, yakni Ji Honglin, karena sebelum kebakaran terjadi ibunya ini sempat berseteru dengan Ji Honglin. Namun suatu kejadian menunjukkan bahwa pelaku yang sebenarnya bukan ayahnya, karena pelaku tersebut juga mencelakai Ji Honglin dalam sebuah kecelakaan mobil. Pelaku menyadap mobil Ji Honglin dan di waktu yang tepat orang suruhan pelaku tersebut menabrak mobil Ji Honglin yang menyebabkan Ji Honglin berada dalam keadaan kritis. Jadi pas ada yang menentang Qin Hao, gak ada lagi yang bisa membelanya, dan yang mengetahui tentang kebenaran bahwa Qin Hao memang Ji Chengquan yang sebenarnya adalah Song Yao. Song Yao akhirnya selalu berada di sisi Qin Hao dan dengan sangat telaten merawat Qin Hao dengan berbagai trauma yang dialami oleh Qin Hao. Song Yao yang juga mulai memiliki perasaan yang tulus kepada Qin Hao merasa prihatin dengan trauma yang dialami oleh Qin Hao. Di alam bawah sadarnya, Qin Hao terus melihat dirinya, sahabat dan ibunya dalam tragedi yang menimpanya di masa lalu. Memori tersebut membuat Qin Hao merasa semakin sakit kepala dan membuat badannya lemah. Song Yao memapah Qin Hao ke sebuah sofa agar Qin Hao beristirahat di sana. Karena merasa Qin Hao sudah beristirahat, Song Yao ini hendak pergi, namun tiba-tiba Qin Hao menarik tangan Song Yao dan menahan Song Yao untuk tidak meninggalkannya. Qin Hao terus menyaksikan memori yang membuatnya tidak berdaya, dan Song Yao yang merasa kasihan kepada Qin Hao akhirnya duduk kembali. Song Yao menggenggam tangan Qin Hao dan menemani Qin Hao semalaman. Qin Hao juga memiliki teman yang sangat perhatian dan selalu berada di sisi Qin Hao. Temannya ini yang menemani Qin Hao di rumah sakit selama Qin Hao tidak sadarkan diri. Song Yao tidak dapat menemani Qin Hao karena kebakaran yang menimpa dirinya menyebabkan matanya terkena percikan api sehingga Song Yao harus menjalani operasi mata. Ketika siuman, Qin Hao terlihat kebingungan dan juga kaget karena teringat kejadian yang terus hadir dalam mimpinya. Juga ketika bangun, dia tidak melihat Song Yao berada di sana sehingga dia sangat khawatir dengan kondisi Song Yao. Di sebuah acara perusahaan, pihak yang mengetahui tentang trauma Qin Hao sengaja melakukan upacara yang menggunakan api. Hal tersebut membuat Qin Hao merasa pusing dan menjadi sorotan publik. Teman-teman Qin Hao dan juga Song Yao mulai panik terhadap kondisi Qin Hao, tetapi untung saja Song Yao langsung berinisiatif untuk menghampiri Qin Hao dan menenangkan Qin Hao dengan ikut naik ke atas panggung. Di sisi lain, Qin Hao yang sudah mengetahui dalang dibalik kecelakaan yang terjadi kepada dirinya dan juga Song Yao selama ini, dia berniat untuk menghadapinya sendirian dan tidak ingin melibatkan Song Yao karena Qin Hao mengetahui bahwa lawannya ini akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kekosongan kekuasaan pada grup Cheng Tian menyebabkan tidak stabilnya internal pada perusahaan ini, dan dalang dibalik kejadian ini semua mengancam Qin Hao sehingga Qin Hao tidak memiliki pilihan lain untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Qin Hao pun menyatakan dirinya keluar dari grup Cheng Tian dan meninggalkan semua aset dan sahamnya. Mengetahui keputusan Qin Hao yang sangat gegabah tersebut, teman-teman Qin Hao langsung menghubungi Song Yao. Namun Song Yao yang tidak mengetahui apa-apa merasa kebingungan. Song Yao menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia dapat menjamin kalau Qin Hao ini adalah Ji Chengquan yang sebenarnya. Jadi Qin Hao tidak perlu mengundurkan diri dan meninggalkan semua asetnya. Namun percuma, Qin Hao sudah memutuskan dan media sudah mengabarkan berita keluarnya Qin Hao dari grup Cheng Tian. Saat dalam perjalanan menuju bandara, Qin Hao kehilangan kendali atas mobil yang dikendarainya. Rem mobil tersebut bolong dan Qin Hao dengan mobilnya menerobos pembatas jalan dan jatuh ke dalam jurang. Song Yao dengan perasaan khawatir terus berusaha menghubungi Qin Hao, namun tidak ada tanda-tanda Qin Hao akan merespon teleponnya. Tidak lama kemudian, Song Yao menerima telepon yang mengabarkan bahwa Qin Hao mengalami kecelakaan pada saat di perjalanan menuju bandara. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.